Assalamualaikum Tribun Medan. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di mana lagi? Kalau bukan di Selamat Sore Medan. Kring asik. Oke, nah tentang berita pertama tentang apa nih, Le? Langsung aja kita eksekusi kan. Tentang kepala sekolah yang pungli. Ngeri kan? Pungli. Pungli kenapa? WC di mana-mana pungli. WC enggak? Hah? WC. Mau masuk kamar mandi? Oh enggak. Ini pemotongan uang program Pintar Indonesia. Kenapa Uang program Indonesia Pintar yang atau betul lah, PIP. Dek. Terbalik-balik nanti. Bisa Kak bacakan? Silakan Dek Tari. Oke, aku bacain ya. Iya. Kepala Sekolah SD 060898 di Gang Balai Desa Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun ketahuan melakukan pungutan liar uang program Indonesia Pintar. Hal itu terungkap saat orang tua siswa mengadukan langsung kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution yang tengah meninjau kegiatan vaksinasi dan fasilitas sekolah hari Rabu 16 Februari 2022. Orang tua siswa beramai-ramai menemui Bobi dan mengadukan uang PIP yang dipotong langsung oleh kepala sekolahnya, Kak. Jadi berapa rupanya yang dipotongnya itu? Sekitar mulai dari 50 ribuan kayaknya. 50 ribuan. Iya, 50 ribu. Ada videonya nggak ya, Dek ya? Ada, kita lihat aja langsung Kak videonya. Oke. Udah. Mana yang betul? Cara kerjanya kan berkas itu diantar semua. Di tanggal 28 saya berangkat. Kata PAB kan? Bulan 1 tanggal 31 akhir berarti. Masalahnya kan urus bulan 12. Jadi mau saya kasih pasien. Udah nggak Pak? Tapi kata dia nggak bisa lagi, udah terlambat. Enggak, masih bisa. Ada salah satu keluar langsung uangnya. Kata dia nggak bisa, dia nggak tahu. Tanggal setelah saya dapat, saya langsung ke bank cek. Jadi saya gini Pak, saya ini Saya kata pihak sekolah, tapi nggak mengeluarkannya. Tadi katanya kiri kan? Iya, saya kan udah kapok ke bank, katanya belum dia kasih ke dulu. Kata ini udah diurus, kasih, kenapa dia nggak dapat? Saya heran. berkas saya diantar. Berkas diantar. Kemana Bu? Ke bank Pak, saya tanya, aduh Bu, tanya dinas lah Bu. Ibu udah cek ke sosial? Belum Daftarnya memang. nggak masuk? Memang ada 10 tak keluar. Di sini 20 orang yang nggak keluar. 29 orang nggak keluar. Dari 145 orang. Dari 100. Enggak, sebagian nggak ada berkas Pak. Di sini kan nggak Yang tahu diantar 100 uangnya berapa? dari rekening ada. Tapi Iya. orang nggak dapat Pak. Uangnya di rekening ada. Uangnya rekeningnya ada. Berkas masuk. Berkas. Masuk, diantar. Yang mandiri mereka tidak mau urus gitu. Kenapa Ibu ambil 50 ribu? Iya. Sebenarnya karena dia Pak, tapi kan kenapa? Makanya kami pun kan nggak begitu nggak ngasih. Kan ini kan naik angkot juga. Transfer biasanya Pak. Transfer kan. Maaf, mungkin saya kasih 8, tapi sebagian Pak, saya kasih utuh loh. Saya kasih utuh. Maksudnya utuh 200 gitu? Enggak, saya 4,5. Coba konfirmasi sama yang lain. Iya. Ibu betul ada? Sebagian Pak, ya ada. Bisa dikembalikan? Ya, cuma Bisa dikembalikan? Bisa, saya kembalikan. Tapi kan nggak merata, ada yang 20 seperti ada yang 25 gitu. Enggak Pak, maksud saya nggak semua 50 Pak. Pak, nggak semua 50 Pak, tapi nggak masalah kami bilang. Enggak, Pak, kami nggak masalah. Kami takut Pak, enggak, nggak ada. Nama-nama muridnya, kalau ada kendala di sekolah, laporin ya. Pak, saya ini ya, itu kan nggak Enggak ada nomor mereka yang simpan BTS. Enggak nomor saya kan, 0852 1716 0037. Nomor saya Pak. Karena ya memang dari perbankannya meminta penyerahan bantuan ini secara kolektif melalui kepala sekolah, melalui sekolahnya masing-masing, apakah kepala sekolah atau petugas dari sekolahnya masing-masing.
Sarannya ada 900.000 bertahap di 900 tadi kan 450 per bulan. Ada 450 per bulan. Ini tapi yang diserahkan ke orang tua murid atau ke siswanya 400. Ada juga bulan kemarin merasa tidak menarik uang, tapi keluar di rekeningnya uangnya. Nanti lagi kita telusuri. Kalau yang uangnya ditilep kisaran 20 sampai 50.000 jadi pengakuannya, kita suruh kembalikan besok oleh pihak sekolah. Memang diminta oleh kepala sekolah. Ya ngomongnya uang transport, tapi kan itu kalau mereka orang tua murid yang ngadu berarti kan nggak ikhlas, uang transport nggak boleh dong. Dan tidak dihalalkan itu, pokoknya nggak boleh kita minta kembalikan besok. Untuk tindak tegasnya saya minta Pak Kadis ini. Berapa siswa Pak? Awali berapa siswa yang dikutip awali? Tadi 29 yang tidak terima dan 145 begitu. Tabel yang ada 145 tadi ya. 100-an nanti, tapi yang ngadu tadi sebagian, tapi nanti akan dilihat berapa banyak yang ditilep tadi uangnya. Ini harus dan wajib dikembalikan besok, saya minta paling lambat besok harus ada sanksi Pak. Harus lah kalau misalnya ini. Ya Pak Kadis ya. Sanksi tidak. Nah, itu mengenai pemberitaan pungli katanya. Ini ada siapa reporternya? Kak Refin Hani ya. Kita langsung tanya aja lah kali ya kan, Dek. Daripada kita emosi. Halo Kak Hani. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Tari dan Kak Ani. Oke, Kak. Mengenai pemberitaan pungli di SD 060898 ini, Kak. Gimana kronologinya bisa tercetus isu mengenai pungli ini di sekolah ini, Kak? Apakah memang benar kejadiannya seperti yang diberitakan atau gimana, Kak Hani? Silakan, Kak. Jadi tadi tadi pagi hari Rabu 16 Februari 2022 Wali Kota Medan Bobi Nasution sebenarnya agendanya untuk meninjau vaksinasi di SD Negeri 060898 di Jang Balai Desa Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Edan Maimun. Nah, tapi usai pelaksanaan vaksinasi ini, Wali Kota Medan melihat lagi fasilitas di sekeliling sekolah karena di masa sekolah memang diharuskan untuk memiliki UKS yang baik, terus juga pelaksanaan vaksinasinya harus aman gitu. Nah, rupanya setelah meninjau vaksinasi, Wali Kota Medan menemukan hal yang tidak menyenangkan sebenarnya. Termasuk salah satunya adalah fasilitas yang rusak, termasuk UKS dan juga toilet. Dan usai meninjau toilet yang rusak dan juga UKS, Wali Kota Medan Bobi Nasution ke bawah, dan ternyata di halaman sekolah itu sudah ramai orang tua murid yang ingin mengadukan terkait program Indonesia Pintar dan dana yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Mereka mengeluhkan ada satu orang tua siswa itu menyatakan bahwasanya program Indonesia Pintar ini harusnya 900.000 dan itu tertulis di buku tabungan yang diberikan oleh pihak sekolah. Tapi saat beliau ingin mengambil itu hanya bisa didapatkan 450.000. Nah, jadi orang tua siswa ini menanyakan 450.000 lagi mana gitu. Nah, setelah berdiskusi tentang itu ternyata orang tua siswa lainnya mengadukan hal yang lain, yaitu pemotongan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Itu masing-masing 50.000. Jadi setiap orang tua siswa yang mengambil 450.000 seharusnya, tapi kepala sekolah langsung memberikan 400.000 dengan mengatakan bahwasanya 50.000-nya itu adalah uang transport. Dan beliau mengatakan ini kalian ikhlas kan, begitu ikhlas, kalau tidak ikhlas nggak apa-apa. Begitu pengakuan dari kepala sekolah. Dan di situ orang tua siswa sebenarnya sudah tidak senang ya mendengar jawaban dari kepala sekolah, karena beliau mengatakan ada yang diambil 25, ada yang 50.000, sementara orang tua siswa mengatakan semuanya itu dikutip 50.000. Dan orang tua siswa juga menyatakan mengaku juga mereka takut saat mengadukan ke Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tapi saat itu juga Bobi Nasution memastikan bahwasanya besok uang itu harus dikembalikan. Jika tidak, orang tua siswa diminta untuk menghubungi langsung ke ajudan pribadinya Wali Kota Medan Bobi Nasution. Gitu Kak Tari dan Kak Wani. Jadi Kak, apakah hanya sekolah SDN 060898 Kak yang melakukan seperti ini Kak, pemotongan? Apakah ada sekolah-sekolah lain yang melakukannya Kak? Kalau untuk saat ini, karena tadi Wali Kota Medan kebetulan meninjau SD Negeri 060898, tadi yang ditemukan baru di situ saja Pak. Jadi untuk sekolah-sekolah yang lain belum diketahui sampai saat ini apakah ada terjadi
pungutan liar sejenis atau tidak. Tapi tadi karena di satu lingkungan sekolah ini ada 4 SD, termasuk 060892 dan 2 SD lainnya, Wali Kota Medan juga sempat menyida beberapa fasilitas sebenarnya, dan fasilitasnya memang sangat kurang, termasuk air di kamar mandi yang tidak bisa hidup. Jadi WC-nya tidak berfungsi dan juga saat itu kamar mandinya sangat kotor, gitu Kak. Oke Kak, emangnya kepala sekolah SD 060898 itu gajinya gimana ya Kak? Makanya dia sampai ngambil 50.000 alasan transportasi, kan bisa pakai Uang transfer fasilitas dari sekolah. Dan yang kedua Kak, katanya dari pihak bank menolak penurusan PIP langsung. Bank mana sih Kak emang yang, apakah bank swasta atau bank milik negeri. negara? Nah, ya, itu juga tadi sempat dibahas Kak di saat Wali Kota Medan menerima aduan dari orang tua siswa. Jadi kepala sekolah pada saat itu menyatakan salah satu bank di dekat sekolah itu, kalau tidak salah bank swasta, itu menolak untuk mengurus satu-satu karena dengan alasan pandemi COVID-19. Jadi bisa menimbulkan kerumunan. Jadi urusan uangnya ini diambil secara kolektif oleh kepala sekolah. Jadi seluruh uang siswa yang mendapatkan PIP ini, ada total 110 orang, itu diminta untuk menguruskannya kepada kepala sekolah langsung gitu. Jadi kepala sekolah yang datang ke bank, terus kepala sekolah yang menyalurkan uang itu. Nah, jadi potongan ini dengan alasan transportasi, terus juga kepala sekolah mengaku dia harus mengeluarkan uang untuk biaya materai dan lain-lain. Oke. Padahal kalau misalnya berdasarkan penelusuran juga Kak, itu kan urusannya di sekitar Desember sebenarnya. Dan di Desember itu belum terlihat kenaikan kasus COVID-19 di Kota Medan. Oke. Dan Kota Medan masih menerapkan PPKM level 1 sebenarnya Kak. Oke, kira-kira Kak, pihak bank sudah dilakukan konfirmasi nggak mengenai pemberitaan ini Kak? Nah, kalau untuk pihak bank sendiri, karena tadi di lokasi juga ada Dinas Pendidikan Kota Medan, beliau mengatakan dari sekolah itu langsung bersama kepala sekolah 060898 itu langsung ke bank terdekat itu untuk langsung mengurus mengenai yang tadi satu orang itu yang awalnya saldonya 900.000 tapi yang dikeluarkan 450.000, dan juga kalian menanyakan apakah memang harus diurus secara kolektif dan apa penyebab kenapa masing-masing orang tua siswa ini berkasnya ditolak dan harus mengurus melalui kepala sekolah. Gitu, begitu. Apakah ini sudah lama Kak dilakukan? Jadi ini kan untuk apa COVID ya Kak katanya ya? Bantuan COVID. Bantuan COVID ya. Kan COVID ini kan udah 2 tahun. Apakah yang tahun lalu apakah lebih besar atau tetap 50.000 Kak ini potong? Nah, sebenarnya bantuan ini kan untuk yang kelas 1 tadi kalau tidak salah. Jadi ini bantuannya dimulai dari Desember 2021 dan itu buku tabungannya juga keluar di sekitar bulan itu. Jadi potongan yang dilakukan ini sebenarnya dari awal bantuan ini diberikan kepada orang tua siswa. Jadi orang tua siswa itu mengeluhkan kenapa jumlahnya harus 50.000 gitu, karena sebagian dari mereka juga merupakan orang yang kurang mampu, karena bantuan ini juga ditujukan untuk siswa yang kekurangan dari segi ekonomi. Jadi pada saat Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan peninjauan itu orang tua menyatakan keberatan untuk dikutip sebesar 50.000 itu, apalagi hanya untuk uang transportasi gitu Kak. Oh begitu. Jadi Kak apa tindak lanjutnya untuk kepada kepala sekolah SD 060898 ini Kak? Tadi di lokasi Wali Kota Medan Bobi Nasution juga sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Pelaksana Putra Siregar untuk langsung menindak tegas kepala sekolah yang bersangkutan. Dan tadi juga di lokasi Bobi Nasution sudah meminta uang itu langsung dikembalikan besok pagi, dan jika tidak dikembalikan akan diberikan sanksi yang tegas untuk kepala sekolah tersebut. Oke Kak Hani, ada berapa total sekolah yang mendapatkan bantuan seperti ini? Dan ini berapa tahun sekali dapatnya dalam setahun Kak? Nah, kalau untuk program Indonesia Pintar ini sebenarnya memang program dari pemerintah pusat Kak, untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia, dan ini khusus untuk siswa ataupun pelajar yang memang berasal dari keluarga kurang mampu. Jadi jumlahnya itu ada hampir seluruh sekolah Kak, dan juga ini berdasarkan dari pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan juga pihak sekolah gitu Kak.
Oke, ketika uangnya itu dipotong sama pihak kepala sekolah, apakah ada bukti otentik, Kak? Tanda terima ya. Iya Kak? benar. Ada nggak kira-kira, Kak Hana? Bukti otentiknya tadi kami wawancara dengan kepala sekolah, beliau tidak ada membuat itu supaya juga tidak ada barang bukti terhadap pengutipan itu, tapi tadi beliau langsung mengakui memang ada kutipan itu karena uangnya langsung dikasih 400.000. Memang tidak ada meminta, tapi yang dikasih kepada orang tua itu 400.000 dengan alasan 50.000 itu untuk uang transport gitu, Kak. Oke, gimana pihak dari sekolah sendiri, Kak, menanggapi kasus kepala sekolahnya ini, Kak? Dari pihak sekolahnya sendiri, Kak, tadi kami juga sudah menanyakan beberapa orang tua siswa dan juga kepala sekolahnya sendiri. Beliau memang sudah mengaku salah dan juga mengatakan sebenarnya pada saat pengutipan itu, penyerahan uang sebesar 400.000 itu sudah menanyakan apakah orang tua tersebut sudah ikhlas atau tidak gitu. Tapi ya karena beliau pada saat itu sudah juga mengakui kesalahannya, jadi beliau tidak ingin menyampaikan banyak hal lagi selain mengakui kesalahan dan juga akan berjanji akan memberikan kembali uang yang sudah dikutip itu. Gitu, Kak. Oke, jadi ibaratnya sudah ketangkap basah baru mengaku ya, Kak ya? Iya. Apakah ini Kak ada yang lain nggak Kak pungli-pungli yang dilakukan sama kepala sekolahnya selain program Indonesia Pintar ini? Parkir mungkin, Dek. Iya. Sejauh ini belum ada, Kak, hanya fasilitas saja yang masih kurang dan juga tadi ada ditemukan obat yang kadaluarsa tahun 2018 masih tersimpan di UKS-nya dan UKS-nya juga tidak ada menyimpan kotak P3K di dalam UKS itu gitu, Pak. Oke, itu merupakan salah satu yang rawan karena kotak P3K itu anak sekolah kan apalagi itu ini masih rawan, SD. iya. Oke, kalau gitu kita tunggu informasinya besok pagi ya, Kak ya. Berarti dikumpulkan seluruh orang tuanya atau gimana, Kak? Iya, dikumpulkan seluruh orang tuanya, Kak. Berarti dikembalikan semua dananya ya, Kak ya? Iya. Oke, Oke, Kak, terima Semoga kasih, Kak. berjalan lancar. Terima kasih, Kak Hani, untuk informasinya. Selamat Selamat sore. Selamat sore, Kak Lani dan Kak Tari. Kalau udah Kak Hani menjelaskan kayak semangat kita bertanya ya, Betul. Kak. Benar, Karena jelas, Bapak itu nggak bagi dua sama kita. Iya, Coba bagi Pak, dua kan kita nggak akan kita bahas, Pak. Enggak kita tanya mendalam ya kan, Kak. Dia langsung kena mental Bapak itu, Dek. Tapi Kak 110 siswa tadi ya? Berapa siswa? Ya, lebih kurang segitu lah. 110 siswa dikali 50. Berapa tuh? Terus yang diterima kan cuma 400.000 kan? Iya. Nah, aduh, suka-suka Bapak ini aja ya kan? Ampun, cuman 400.000 loh. 400.000 ya, Kak? Kali 110 lebih lah. Oh, iya. Walaupun masuk angin juga. Aduh, banyak kali lah Bapak Indah dapat Kurasan duit. tuh itu raya kemarin kurasa. Oh, mungkin. Raya entah tahun Kak, kapan. mungkin cicilan mobilnya banyak lagi menunggak. Kurasa. Iya kan. Kurasa obat-obatan dia pun yang baru-baru itu semua dijuali dia. Kurasa jadi yang lama-lama nggak apa-apa lah. Yang Iya. penting betadine masih dipakai, masih coklat. Kak, tapi kan Jangan putih warnanya. Kalau putih berarti udah kadaluarsa deh. biasanya kan setiap sekolah itu pasti ada dana untuk obat-obatan. Ada Untuk apa itu lah. kan pasti ada kan. Dana bos pun kita nggak tahu Iya, juga makanya aku kejadiannya bilang- macam mana ya kan. Iya, makanya tadi aku tanya apakah ada pungli yang lain enggak? Karena Iya. kan dana bos itu khusus untuk sekolah, uang sekolah kan, uang sekolah, uang buku. Aku Itu kayak juga mana? Dulu zamanmu udah ada dana bos kan? Aku udah Ada lah. Makanya uang terbantu kali sebenarnya. makanya uang sekolah kami dulu murah. Berapa? Cuma 100.000 kayak. Karena sekolah negeri kan. 200 berapa gitu pokoknya. Aku sekolah negeri kayak terbantu kali lah dulu kan. Apalagi yang kayak gini, Iya. kena sorot langsung habis itu, Iya. langsung ketakutan. Besok dikumpulkan, besok kita tengok. Kalau nggak betul dibayarkan dia, Dek, diarak-arak masal kurasa Iya kepala betul sekolah. lah, itu biar tahu rasa. Diteteskan pakai obat kadaluarsa, Dek. Kalau enggak kita yang ngarak-ngarak. Betul dia, itu, kan? makanya Pak kita bagi-bagi Pak, jangan kayak gitu seperti itu ya Pak ya. Kita Iya. baca komentar nih, kayaknya udah panas ini semuanya. Iya Dek. benar. Kita baca kalau gitu siapa ya? Apa? Siapa yang dibacakan, Kakak? Cipur Kak banyak nih kayaknya yang komen-komen Sabar deh, yang sabar deh. menggemaskan gitu ya kan dengan kepala sekolah atau orang tua murid itu Kak. Oke, Orang oke. tua siswa juga lagi nonton kan, mau menyampaikan emosinya. Oke, kita kok recok di situ. Nah, kita baca dari yang paling atas ya kan. Dari Facebook namanya Muel Bolon Basauli, itu masih kecil 50.000 gaji karyawan sampai 3 bulan nggak diberikan. Jadi mengingat masa lalu aku. Iya. Mau sampai kapan anak istri makan 3 bulan nggak dikasih? Di mana itu perusahaannya, Bang? Bilang, Bang. Iya, Kita Bang. up di sini. Bang bilang Bang biar kami infokan juga di sini Bang, Iya, biar oke. tahu rasa ininya, biar ditengok sama ini apa? Betul, Dinas betul. Ketenagakerjaan ya. Betul. Biar kami bantu Bang. Betul. Nah, ada lagi yang membahas tentang
Sabar. Tapi Kak, kalau masalah 3 bulan nggak digaji, aku jadi mengingat masa lalu 3 bulan juga nggak digaji. Yang di mana? Oh, yang di Ada, kantor lama ya. Nah, Kantor lama ya. Makanya masa asal mau gajian nanti kan ketok pintu dulu. Kak udah gitu masa Kak? Belum katanya. Oh ya udahlah ya Kak. Oh iya. Ini ada si Mona Liberi nih. Di sekolah anak saya juga gitu, dipotong tapi nggak dipotong tapi disuruh kasih minimal 50. Di mana Kak Mona? Langsung Iya Kak di-up. Mona, tolong di-up Kak. Langsung dibalas biar komentarnya. kami infokan langsung di Biar disidak gantian Selamat Sore ya Medan. kan? Iya betul Iya, itu. biar disidak sama Pak Bobi. Langsung Pak Bobi. Iya, kalau nggak kami yang sidak sekalian. Pak Bobi Sitanggang bukan kan? Pak Bobi Nasution Iya. kan? Jangan Kak. yang ini deh. Kak Mona, nanti kami ikut sama Pak Bobi selalu Iya, Kak. langsung biar kami biar sidak. kita ini kan. Kita Apa live dia kan langsung nggak ya mau kan. bagi dua atau gimana ya kan? Iya kan? Gimana? Ini ada yang namanya Marice Sitanggang Apa katanya. itu? Dana bos anak saya sampai sekarang nggak tahu di mana dana bosnya. Ini dana bos ini juga sering bermasalah Iya, sebenarnya. karena kan dana bos itu kan, aduh, Terbantu lah untuk masa-masa zaman Covid ini lagi. Ini di up dong sekolah-sekolahnya. iya. Jadi kita kok tahu. bisa diinfokan sekolahnya biar langsung Iya. kami Mana kasih tahu ada sekolahmu masuk sini kan di atas sekolahku dulu masuk Iya. sini langsung kita gas. Iya. Ya kan? Sekolahku kayaknya nggak taul lah ya kayak mana sekarang. Makanya bapak itu kurasa tidur malam ini nggak tenang ini. Iya betul, apalagi dua lambe ini katanya kita. Iya, balik sana tenang nggak tenang, balik sini inget duitnya ya kan dek. Iya, ini tuh sebenarnya bapak tuh ibu-ibu Kak, pas sekolahnya. Nggak tahu kan, Iya, nggak kita tanya dirahasiain ya. pula tadi ya kan. Iya, dirahasiain kayaknya ini. Ya, kau ikhlas nggak ngasih 50.000 mungkin gitu ya? Kan? Tapi maksa. Iya. Mau anak-anak Nggak kelas gini, nggak? nggak Gitu. gini dek, kau ikhlas nggak? Tapi tarik. Iya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Kalau nggak dinaikkan sekolah, nggak naik sekolah. Iya, nggak naik sekolah, kelas. naik kelas. Nggak naik kelas kalau nggak ya kan dek. Iya. Memang lah. Ya udah Kak, kita lanjut lah langsung ke berita kedua Kak. Bisa Berita Kak kedua ya, bacakan? kita masih menunggu berita-berita ini ya. Iya. Sekolah-sekolah mana aja nih yang belum dapat Benar ini ya kan dek. sekali. Mana tahu sekalian kita up ya kan? Iya. Biar viral. Iya kan? Oke, tentang berita kedua tentang apa nih dek? Tentang sekolah lagi. Sekolah lagi. Tentang anak sekolah Ah, lagi. Kalau tadi kepala sekolahnya ini membahas tentang pelajarnya deh. Iya. Jadi ada sebanyak 19 pelajar SMA sederajat terjaring razia oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar di sejumlah tempat di taman kota, tempat bermain biliar dan kafe. Wih, buset. Wis ngeri banget ya. Jadi Keren. para siswa yang terjaring razia ini pun digiring untuk menjalani swab tes antigen untuk berlanjut dengan pembinaan. Mungkin anak-anak tuh lupa alamat sekolah di mana. Jadi dia balik di situ mungkin. Saking lamanya ini bukan WFH mereka. Daring ya. Daring. Nah, saking lamanya daring jadi Belok ke lupa. sana dia. Iya. Nyari papan tulis dulu mungkin di sana. Iya, mungkin di situ beli kan papan ada tulis. di biliar tuh kan ada 1 2 Iya, 3 4 5 mencari angka di situ mungkin. Betul. Nah, jadi kan Dek, parahnya pada saat ditanya Kepala Dinas Pendidikan Rosmayana Marpaung, seorang pelajar laki-laki justru memberi jawaban yang terkesan membentak. Ada nggak videonya? Biar kita hujat nih ya bocah ini memang. Betul. Jadi saat ditanya siapa yang menyuruh dirinya sekolah, siswa ini menjawab dengan membentak bahwa gurunya lah yang menyuruhnya. Coba aku baca sekali lagi. Saat ditanya siapa yang menyuruh dirinya sekolah, siswa ini menjawab dengan membentak bahwa gurunya lah yang menyuruhnya. Memang guru lah yang nyuruh sekolah, jadi siapa deh? Iya memang iya. Tapi aku rasa dia, ya guru aku lah yang nyuruh, gitu rasanya. Kok ngegas kau? Itu kayak ada suara gemuruh tadi ya. Suara apa tuh? Tek, Bunyi-bunyi ya? Iya, kenapa Kurasa ya? kontak admin kita di belakang, nggak apa-apa. Mungkin juga. Nggak apa-apa, yang penting nggak bau deh. Jadi dia beralasan pergi ke sekolah karena ada ujian. Iya. Berarti gara-gara ujian dia main ke biliar. Kurasa ujian biliar belum lengkap. Ditokohinya, ditokohinya mamanya ya Nah. kan. Kalau yang kayak gini cocoknya yang digas siswanya memang. Kita Memang lihat dulu iya. ada videonya kali ya dek ya. Kita lihat. Ya, yang anak sekolah, buka sepatumu, buka. Kami udah pulang. Buka sepatumu, buka sepatumu. Buka rokokmu. Buka. Buka sepatu. Buka. Cepat. Ah, udah kau salah kau. Sekolah mana kau? Ini Pak, ujian kami Pak. Mana? Atribut. Nggak ada Pak. Loh, anak Ada pelajar di biliar. Ada pelajar di biliar. Saya Pak.
Lawan kali. Mengban lah. Ini bu. Dah. Melawan kali bu. Iya. Oh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya semuanya, marilah kita sama-sama menjaga prokes yang ketat sesuai dengan surat edaran SKB 4 Menteri yang masing-masing sudah kita pegang di Satuan Pendidikan semua. Terakhir bu, selanjutnya mereka seperti apa bu? Langkah selanjutnya bu? Ini ya karena memang negatif hasil swabnya, ini kami panggil guru BK-nya ataupun kepala sekolah yang ada siswanya di sini dan supaya bertanggung jawab, setidaknya dikembalikanlah kepada orang tua murid dan untuk selanjutnya dipantau lah siswa-siswa ini karena mereka merupakan generasi muda yang memang penerus daripada bangsa kita ini. Itu tadi emosi ya, lihat videonya aja emosi tadi ya. Iya, udah dia yang Kok salah, gitu? dia pula yang bentak-bentak ini. Emang nggak ada lagi sekarang ininya anak-anak Etika. sekolah ini etikanya. Mungkin nggak diajari sama gurunya, tapi nggak mungkin. Kok ngegas? Kok Nggak ngamuk? diajari orang tuanya nggak mungkin, ya kan? Kok ngegas? Emosi. Oh, iya. Karena itu orang tua ya kan. Coba awak di situ ya kan dibentak-bentak, mungkin aku juga terpancing emosi dengan anak sekolah ini sekarang. Rasa efek pergaulan dan Nanti dia pai sikit ngadu entah apa-apa dibilangnya ya kan. Padahal orang itu nggak sopan. Emosi kok jadinya. ngamuk, kok ngegas. Aduh. Slow aja deh. Iya, bener. Naik gula darah hari Iya, ini. kurasa mereka positif aja. Mungkin mereka membantu Mereka abang. positif. Enggak, mungkin kita berpikir positif. Mungkin mereka membantu abang tukang biliar untuk memajukan usahanya. Mungkin kayak gitu. Mungkin atau mereka Kak di ini apa namanya dibayar sama Bang Biliar itu. Kurasa, datang ke kalian biar rame sini. Iya, kalian yang kubayar katanya gitu kan. Ada Bukan covid di sini kalian Iya, mungkin gitu. ha-ha. Memanglah bocah ya. Langsung aja kita ke bocah juga. Salah. Ke mana? Ke Bang siapa nih? Bang Alija Alija. nih. Ini ketua bocah-bocah nih. Iya, kayaknya. jangan-jangan ini ketua yang sebenarnya. Ya kan? Bocil. Biar ada beritaku katanya gitu. Bocah petua. Kurasa abang ini yang punya biliar itu deh. Emang iya, makanya tengok gempal kan badannya udah. Iya betul juga, macam meja biliar loh abang ini. Halo, selamat sore Bang Alija. Selamat sore. Selamat sore Kak Radi dan Kak Tari. Oke Bang, mengenai pemberitaan anak-anak sekolah abang nih kayaknya nih yang berulah ini Bang. Kayak mana lah bisa orang ini? Memang orang itu lagi masuk memang apa enggak sih Bang sebenarnya Bang? Nah, perlu saya laporkan bahwasanya Kota Pematang Siantar per Senin kemarin sudah melaksanakan PPKM level 3. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh sebab itu, juga para siswa itu tidak diperkenankan kembali ke sekolah. Halo Bang Alija, Ya, kayaknya sinyal tadi- terputus. Halo. Selamat sore. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Terputus kan? Dinas Pendidikan Kota Pematang. Halo, sorry Bang, Bang. sepertinya Agak terputus-putus, Bang, Bisa suaranya, diulang Bang. lagi nggak Bang? Oh ya. Nah, perlu saya laporkan bahwa saya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar melakukan razia di beberapa tempat umum, salah satunya di Biliar, sehubungan dengan pembelajaran tatap muka di Siantar itu karena PPKM level 3 itu ditiadakan sehingga dilaksanakan di rumah. Nah, terjaringlah 14 orang siang tadi, kemudian paginya ada 5 orang. Salah satunya murid yang bisa kita lihat itu tadi membentak kepala dinas pendidikan. Halo. Halo Bang, agak terputus Iya, ini agak kayak terputus, koneksi Bang, kita. nih. jaringannya Bang. Kayaknya emosi kita dan emosi Bang Alija ini nggak bersatu deh. Iya. Halo, Oke. Bang, oke. Bang, jadi Bang apa tanggapan dari pihak sekolahnya Bang? Setelah didapatinya murid-muridnya ini Bang di biliar. Halo Bang.
Halo, Kak. Jadi pihak sekolah tadi tentang kejadian itu dipanggil. Itu ada kepala sekolah, ada juga guru BK ya, bimbingan konseling untuk melakukan pembinaan terhadap pelajar yang terjaring tadi. Kemudian juga untuk selanjutnya dari bimbingan konseling untuk diteruskan ke orang tua, artinya dikembalikan ke orang tua untuk selanjutnya dibina oleh orang tua masing-masing. Begitu, Kak. Oh begitu. Oke, Bang Alija, kira-kira ada berapa jumlah sekolah? Misalnya itu kan dari berbagai macam Iya. siswa di sekolah masing-masing ya. Ada berapa tuh Bang total sekolah yang di Ya. situ, Bang? Nah, sepengetahuan kita tadi ada YPI, Yayasan Perguruan Islam, kemudian ada Metodis, kemudian ada SMK Negeri 2, terus ada SMA SMK Melati. Itu tadi, Kak, yang kita bisa lihat. Karena beberapa pelajar yang kita lihat itu juga nggak memakai atribut seragam yang lengkap gitu. Oh begitu. Jadi Bang, apakah waktu didapati kena razia di tempat biliar, apa yang dilakukan mereka Bang selain main biliar? Apakah mereka ada merokok atau minum-minuman keras gitu Bang? Apakah ada Bang? Nah, untuk yang tadi kita lihat nggak ada ya. Tadi mereka kebetulan baru tiba juga dari lokasi biliar itu. Jadi belum sempat melakukan banyak aktivitas. Karena juga pasaknya tadi baru jam 11, begitu Kak. Oh begitu. Oke, Bang. Kira-kira pelajarnya ini mulai dari kelas berapa dominannya ini, Bang? Dan apakah orang tuanya itu dipanggil untuk menjemput si siswa ini masing-masing atau gimana, Bang? Nah, salah satu video yang kita lihat itu yang membentak itu, pelajar yang membentak itu kebetulan orang tuanya ada di belakang. Langsung dieksekusi lah kalau gitu ya, Bang. Berupaya orang tuanya justru bukan untuk membela dinas pendidikan, malah membela anaknya begitu, Kak. Oh begitu. Berarti orang tuanya malah membela anaknya yang membuat kesalahan gitu ya Bang? Halo Bang, berarti orang tuanya membela anaknya yang membuat kesalahan gitu? Iya. Jadi orang tuanya menahan anaknya, kemudian orang tuanya menahan memarahi anaknya begitu, Kak. Oke, begitu. Bang. Halo Bang Alija. Halo Bang Alija. Sebenarnya Bang, aku pengen banyak tanya, cuman putus-putus saja hubungan kita ini, Bang. Bang coba agak Oh, lagi hujan ya, Bang. Alasan. Iya, coba Kak tanya lagi Kak. Pasti nggak ada kuota, Bang. Tolong Iya, lah. Ini Bang, kode kami keras. kirimlah kuota nanti ya Bang. Kode keras ini, Dek. Oh, udah bagus Kak. Udah bagus ya, Bang? Halo Bang, udah bagus kan Bang? Jaringannya Kak Lani mau Udah nanya bagus. Bang. Udah. Udah. Ya Kak. Oke, udahlah itu aja lah. Oh, udah itu aja. Oh, udah itu aja lah Bang kalau gitu Bang. Makasih banyak informasinya Bang Alija. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ada Kak Lani dan Kak Tari. Oke. Kakak jahat deh. Itu pakai emosi. Aku nanti kalau macam ajis gagap jadinya jatuhnya kan, Dek. Iya, padahal tadi aku masih banyak mau kutanya. Emosi loh, tolonglah. Tek, aku jadi bingung. Aku takut salah penyampaian jadi nanti. Tolonglah dibiayain lah pulsa ke sana lah, Dek. Udah, tiap bulan kan saya transfer. Tolonglah Bang Alija itu dikasih apa? Service excellent lah kalau pulsa lah. Oh, itu kalau tunjangan koneksi tergantung dia live. Oh iya. Facebook. Oh iya, kalau bisa dia di pemancarnya itu. Berarti dia harus bawa tower kemana-mana. Betul. Kayak ini ya, jadi ransel tower ya, tower portable ya. Aduh. Begitulah ya karena. Kak, tapi kan Kak di Nggak, tadi kan Siantar katanya tuh orang tuanya pula yang ini kan. yang membela anaknya ya. Mungkin aku tadi salah dengar. Iya, tuh. kayaknya aku salah dengar atau emang benar terjadi seperti itu. Rupanya orang tua dia yang membela. Apa gerangan sih kawan? Selalu aja Brody. Memang lah sih. Macam mana lah anakmu kayak gitu loh. Kurasa di depan dia agak-agak membela. Namanya orang tua. Iya, pas di luar sampai belajar. Tapi enggak apa yang sakit nak mungkin kayak gitu ya kan. Kalau Iya. aku kurasa aku pukulnya pakai apa stick biliar itu ya kan. Biar tahu rasa. Oh ya bilang lah ya. Kak tahu kan zaman kita dulu kayak mana Kak Mama Awa. Iyalah, roll aja bisa patah. Makanya
Pak Dek betis itu merah. Belum puas ya? Iya, pokoknya kalau merah, kenapa merah? Kesenggol mak, padahal Iya. dihantam sama guru ya kan. Iya Dek? betul. Cuman kalau anak sekarang Bang, Makanya aku bilang main rekam tadi. Dek, main rekam. Udah kayak mana lah anak sekarang bawa handphone diperbolehkan. Nanti kalau dilarang gurunya, Betul itu. orang tuanya nggak terima. Dulu Tapi aja nanti zaman kita aja kayaknya anting, cincin. iya. Itu nggak boleh loh dulu. Karena kan sekolah takut kan Kak. Kalau Iya. misalnya nanti kita dijambret atau apa, kesalahan sekolah juga. Iyalah, dulu kan kita zamannya kita masih apa MLRC ya. Itu sama si Friendster. Ini kan udah zaman sosmednya makin canggih deh. Itulah Apa-apa dia. apa-apa di up. Aduh. Biasalah anak zaman sekarang. Kita Jadi tengok aja bahasanya kayak pun mana. dah Apa kau gitu ya? apa kau udah gitu, Oh, udah pakai peragaan dia. Gini-gini ya. Ah, ah. Oh, kayak mana lagi anak nanti berapa tahun lagi ya? Udah rambutnya kayak Kak, kubucan tapi tadi. kan Ah. di Siantar ini udah PPKM level 3 loh. Iya. Aduh, ngeri ya Dek. Itulah dia. PPKM lah. Tadi kita nggak bahas PPKM sama Bang Alija tadi. Iya, kayak mana lah udah sempat tek gitu. Ini Iya. juga masih bunyi-bunyi aja emosi kita. Biarin, ya kurasa kan? kontak ini, biarin aja deh. Biarkan dia dengan kesenangannya kan. Iya, biarkan aja lah mereka ya. Jadi itulah tadi berita pertama dan kedua yang sedikit menguras kalori kami, emosi kami salah. Betul. Jadi begitulah ya kan Dek. Jadi ada berita ketiga tentang apa ini Dek? Tari? Ya. Ya berita ketiga tentang apa nih? Tentang Bunda. Bunda siapa? Bunda, bukan Bunda ya. Bunda siapa? Mati. Salah. Bukan Bunda ini. Gara-gara baca Tentang siapa nih Dek? tentang artis senior Dorce Gamalama. Kenapa tuh? Kok tadi meninggal ya? Iya, telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artis senior ini dipastikan akan dimakamkan di TPU Bantarjati Bambu, Apus, Jakarta Timur. Timur. Nah, seperti yang diberitakan, Dorce menghembuskan nafas terakhir di RSPP Simprung, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari nih, Dek. Jadi katanya Dorce itu meninggal akibat COVID. Nah, kepastian pemakaman Dorce dari pengurusan Masjid Al-Hayu, Ustadz Anan Muhajir, ia mengatakan bahwa Dorce Gamalama dimakamkan di TPU Bantar Jati atas keinginan keluarganya nih. Jadi nantinya akan ditumpuk sama makam sepupunya, kata Anan Muhajir di Masjid Al-Hayu, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu siang. Jadi Anan memastikan ia yang memimpin langsung proses pemakaman Dorce Gamalama. Jadi Anan Muhajir menyebutkan pemakaman Dorce Gamalama secara laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Karena yang penting kita lihat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak lihat yang lain-lain dulu nih katanya nih. Iya. Ya sempat viral masalah itu. Iya. Bahkan katanya sempat viral apa tuh namanya? Pesan terakhirnya katanya. Apa pesan terakhirnya, Kak? Dia mau dimakamkan secara apa? Itu kan sempat viral. Iya. Dan mengundang banyak tanya orang ya kan. Iya, itu sempat banyak netizen juga yang Pro kontra. iya, pro dan kontra terhadap Dorce Gamalama ini. Tapi ya. itu ya urusan dia lah sama Allah ya kan Dek, karena dia yang bertanggung jawab. Tapi kita ingat-ingat yang positif-positifnya aja lah deh. Iya. Dia dulu waktu dia masa jaya-jaya dia membantu orang. Iya, ya kan? benar. Kita ingat-ingat aja lah yang kayak gitu-gitunya aja. Banyak ya kan? juga artis-artis yang dibantu sama dia ya. Banyak juga. Banyak yang Terus dia banyak berhasil. anak asuhnya loh. Iya, banyak anak asuhnya juga. Kita lihat yang begitunya aja. Jadi kan selain Siti Fatimah dan Siti Khadijah, Dorce Gamalama juga mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Rizky Sutrisno Kijo. Jadi pada 2011 silam, Dorce Gamalama sempat menikahkan putra angkatnya itu dengan Siti Ramhatul Casana alias Lulu. Jadi sebagai ibu, Dorce Gamalama merasa terharu karena ketiga anaknya tumbuh besar dan hidup sejahtera. Oh, banyak juga ya yang diasuhnya ya, sampai dinikahkannya juga. Jadi kepergian artis berusia 58 tahun itu meninggalkan duka mendalam nih dia sebenarnya. Jadi Menteri BUMN Erick Thohir sempat berbela-sungkawa dan mengunggah foto haru saat menjenguk Dorce Gamalama. Kemarin ada juga beberapa artis. Iya, aku tengok. Kayak Sule, terus si siapa tuh namanya? Dia podcast sama si siapa? Denny Cagur. Bukan Denny Cagur, Denny Bambang. Sumargo. Denny Sumargo. Terus dia sama Salah si ya? siapa? Atta Halilintar. Iya, Kemarin Atta. juga ada juga kan. Mungkin sekalian menyumbangkan ya kan. Nah, jadi bukan cuma Menteri Erick, putri angkat Dorce Gamalama, Siti Fatimah juga ikut berduka. Jadi lewat Instagramnya Siti Fatimah
ungkap pesan duka atas kepergian ibundanya. Banyak rupanya beritanya deh. Iya. Silakan dibaca lanjut. Soal amanah soal kain kafan ini tadi Kak bilang. Ha-ha. Kerabat hingga keluarga Dorce Gamalama mulai berdatangan ke RS Pusat Pertamina, Simprung, Jakarta Selatan. Rombongan keluarga datang menggunakan satu mobil taksi. Berdasarkan pantauan di lokasi rumah sakit, keluarga saat keluar dari taksi mengeluarkan satu koper besar warna merah dan tergesa-gesa membawa koper tersebut masuk ke ruang tunggu keluarga. Oke. Terlihat beberapa orang yang berada di ruang tunggu menitikkan air mata sambil berpelukan. Dari kejauhan keluarga sampai saat ini masih menunggu di halaman ruang tunggu untuk bisa masuk ke dalam melihat jenazah Dorce Gamalama. Sebelum koper dibawa petugas rumah sakit, salah satu perwakilan keluarga Dorce Gamalama sempat berpesan agar mereka menjaga baik-baik kebersihan kain kafan tersebut. Oke, jadi kain kafannya itu memang udah dipersiapkan ya kan? Berarti dia mempersiapkan ya kain kafan itu ya? Iya, kurasa ya. Karena kan ya, karena Berarti dia ini posisinya udah ini ya, udah lemah ya? udah lemah kemarin kan. Ya begitulah. Jadi sebenarnya banyak netizen yang kontra juga di komen-komen. Setiap aku tengok tadi video-videonya, banyak yang kontra, banyak yang pro juga. Karena banyak yang pro, ya dia kan pesan terakhirnya itu masa nggak bisa dilaksanakan di pesan-pesan terakhirnya. Banyak yang kontra juga. Tapi kita kembalikan lagi ke keluarganya. Iya, tapi si Dorce itu aku lihat sangat kurus ya jadinya ya, kurus. Terus dia menggunakan kursi roda, udahan ya, memang udah benar-benar udah lemah lah deh ya kan. Jadi itulah berita duka cita terakhir kita dari Dorce ya kan. Semoga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga diberikan kemudahan. Amin. Kayaknya aku agak lemas baca berita ketiga. Iya, kalau tadi kita emosi karena berita udah menggebu-gebu kali di berita pertama dan berita kedua. Kak. Aku penasaran nunggu beritanya orang Kak Hani ya kan. Yang tadi yang pertama tuh. Besok tuh gimana tuh orang? Iya, penasaran itu nengok kepala sekolah. Terus saya dipanggil kepala sekolah ya kan. Orang tua si Polan. Tapi kayaknya ini duitnya sisanya. Tapi kayaknya Kak kepala gitu sekolah itu nggak malu ya. Dia istilahnya pegawai negeri pasti kan, dapat gaji bulanan. Sedangkan itu tadi katanya ada yang tukang cuci, maaf ya Kak, orang tua siswa. Iya, orang tua siswanya kan kayaknya mencari uang itu sangat susah gitu. Biasa itu mana dipikirkan capsnya itu, obat-obatnya aja nggak dipedulikan, apalagi siswa-siswinya. Itu bahaya juga kalau misalnya anak sekolahnya minum. Iya, kurasa kalau misalnya kalau nggak mau ngasih, ku inget kau ya. Ku inget kau, gitu kan. Aku pun ingat kau, aku bilang gitu. Iya, aduh ngeri lah pokoknya kalau dulu kayaknya ini ya deh ya. Kita cuma kita pakai itu lagi. Kartu uang sekolah yang tulis tangan manual lagi kan dek. Iya. Tapi terus memang betul nggak sih dari pihak bank itu memang mempersulit seperti itu gitu loh? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya ada juga sekolah-sekolah yang menyuruh orang tua dan muridnya itu datang ke sana langsung. Ya banyak juga yang kayak gitu. Atau ini hanya alasan kepala sekolahnya aja. Betul itu. Kalau memang betul kita kejar juga pihak banknya. Iya benar. Apa betul kayak gitu? Kalian suruh-suruh kalau memang cuma untuk mendata aja mungkin boleh deh. Iya. Tapi kan pasti kan bawa buku tabungan kan? Iya betul. Bawa buku tabungan murid-muridnya kan? Betul. Sedangkan itu kan harus orang tuanya yang menandatangani dan muridnya. Kok bisa pula kepala sekolahnya? Aneh juga ya. Mungkin supaya mewakili. Jadi nggak tahu perputaran angkanya itu berapa orang itu. Itulah Bang. Jadi seperti ini kan. Jadi istilahnya jadi macam ada ini Kak, celah untuk membuat pungli kayak gini kan. Seharusnya mungkin nggak ada kepikiran mau pungli, jadi karena memang tujuan dia udah kayak gitu. Ada kesempatan jadi memang udah tujuan dia kayak gitu. Kalau emang tujuan ya. Gak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api deh. Itu Kak udah ditampil-tampilkan nama kita. Oke, itu tanda akhir dari kisah hari ini ya kan. Iya benar. Jadi itulah 3 pemberitaan kami mengenai yang hotnya hari ini ya kan dek. Ada lagi kira-kira mau disampaikan dek? Gak ada lagi. Udah cukup tentang si kepala sekolah itu. Dan murid tadi bikin emosi aku, ya Allah.
Pengen kukunya aja lah anak murid kayak gitu. Kayak kanibal ya deh. Itulah sekianlah kalau gitu. Kayaknya hujan ya. Iya. Kayaknya kita dipaksa-paksa nih untuk cut gitu ya. Iya, kan? kayaknya kita udah dipaksa untuk berhenti sama admin kita ya kan. Iya, dan dipaksa untuk karaoke juga kita nih kan. Makanya udah kita berhenti lah dulu ya. Iya, karena kita udah beli koin 3 jam tadi. Iya. Ya udahlah, terima kasih teman-teman Tribuners yang udah nonton hari ini. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 dengan host-host terkece. Apalagi yang di hari Rabu paling kece di antara yang terkece. Benar, paling kece lah kita ya kan. Benar. Pokoknya jangan lupa ikutin semua akun-akun Instagram Tribun Medan Daily, Facebook, Twitter, TikTok, dan mati, Kak? YouTube-nya pastinya. Udah kan? tutup berarti. Udah tutup ya? Iya. Langsung pergi kita? Iya, udah ya kita sudahi. Kita sudahi langsung? Iya. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.